Apakah bisa diunduh? Coba dicek mungkin. Sudah ada di kolom chat, harusnya bisa diunduh ya. Oke, untuk PPT saya, apakah sudah nampak di layar kalian? Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, oke. Jadi kalau menurut jadwal dari Prof. Helmi, memang judulnya adalah lebih kepada mutu fisik tablet dan disolusi ya. Tetapi karena mutu fisik itu sesuatu yang sebetulnya rutin ya, sudah kalian lakukan di praktikum ya. Dan misal mutu fisik, kekerasan, kerapuhan ya, kekerasan sudah banyak dibahas di tabletasi ya, yang sebelum materi sebelum UTS. Dan kemudian juga kalau untuk kadar itu akan dibahas lebih lanjut oleh tim analisis ya di pertemuan yang agak akhir ya, 3 pertemuan terakhir, 3 atau 2 ya. Oke, nah jadi kita akan bahas mengenai pengembangan dan validasi metode disolusi. Memang sudah ada ya di semester lalu, mudah-mudahan masih ingat ya disolusi, tetapi di semester lalu adalah lebih kepada bagaimana melakukannya, kemudian bagaimana eh, konsep dasarnya, kemudian bagaimana melakukannya, dan bagaimana juga menghitung kadarnya. Oke, nah apakah perbedaan antara uji disolusi dengan uji kelarutan atau beda tujuan antara disolusi dengan kelarutan? Ada yang masih ingat? Ilham, masih ingat apa bedanya kelarutan dengan uji disolusi? Yang pertama berbedanya ada di sampelnya. Kalau di solusi biasanya berupa tablet, kalau kelarutan langsung bahan aktifnya saja. Terus kalau di solusi itu ditentukan persatuan waktu. Jadi ada waktu yang melimitasi suatu kelarutan dari bahan aktif tadi. Oke. Sedangkan kalau kelarutan itu sendiri yang dicari apa? Kalau disolusi tadi kan jumlah tertentu dalam waktu tertentu. Artinya kita menentukan kecepatan melarut ya. Sedangkan kelarutan itu berarti lebih kepada apa yang dicari dari uji kelarutan? Kalau kelarutan yang jumlah yang terlarut. Jumlah yang terlarut dalam volume tertentu atau Larut. kita mencari berapa per mililiternya. Ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi di dalam uji disolusi, seharusnya bahan yang diuji itu pasti akan larut. Hanya saja apakah dia cepat ataukah lambat dalam proses melarutnya. Nah, itu yang akan nampak dari uji disolusi yang dilakukan. Nah, untuk tipe alat uji disolusi, tipe 1 dan tipe 2 yang paling banyak dipergunakan dan juga di industri ya. Kalau 3 dan 4 masih jarang dan belum wajib di farmakope. Oke, tipe 1 yang bagaimana, tipe 2 yang bagaimana? Adelia Putri ada? Adelia Putri Fadilah? Ada? Iya, ada. Jadi untuk alat disolusi yang tipe 1 itu yang basket atau keranjang, kalau yang tipe 2 pedal atau yang dayung. Betul. Jadi tipe basket dan tipe dayung itu yang umum ya, di mana tipe basket lebih kepada sediaan yang cenderung mengapung ya. Kalaupun dia berbentuk kapsul, tetap lebih ke yang tipe 2, tetapi dia diberi pemberat atau dimasukkan ke dalam suatu alat ya untuk memberat sehingga dia bisa tenggelam ya. Karena apabila masuk ke yang tipe 1, maka dikhawatirkan cangkang kapsulnya itu akan menempel ke dinding basketnya sehingga bisa menjadi penghalang ya. Jadi yang umum adalah tipe 1 dan tipe 2 keranjang atau basket, dan yang tipe 2 pedal atau dayung ya. Tipe 3 itu untuk yang mudah larut sebetulnya, tapi dia bentuknya pelet ya untuk sustain release dengan volume yang kecil ya karena dia pasti larut ya. Dan kemudian ada yang flow through cell atau tipe 4 ya. Nah,
pada semester lalu, kalian juga sudah belajar mengenai monografi sediaan, membaca dan memahami apa yang tertulis di sana, sehingga dari monografi tersebut bisa diatur atau ditentukan parameter uji disolusi. Ya, uji disolusi terkait dengan alat, apakah alat tipe 1, tipe 2, ya yang umum ya. Kemudian kecepatan alat yang digunakan dalam RPM ya. Kemudian juga durasi pelaksanaannya. Untuk yang dilakukan di semester lalu, evaluasi uji disolusinya berapa titik pada saat praktikum? Ada yang masih ingat berapa titik waktu? Satu titik waktu saja ya. Jadi untuk yang rutin itu 1 atau 2 titik, sedangkan untuk profil itu dilakukan pada saat kita mengembangkan formula dan membandingkannya dengan formula produk lain ya. Kemudian sudah belajar bagaimana menghitung hasil uji disolusi, lebih detailnya untuk profil disolusi di mana ada faktor koreksi di situ serta menginterpretasi hasil disolusi maupun profil disolusi ya. Oke, kalau untuk menghitung hasil uji disolusi ada dalam ppm atau dikonversi dulu ke miligram juga bisa. Nah, semisal ya, karena kalian yang sedang kalian buat atau sudah dibuat yaitu paracetamol 500 miligram. Semisal hasil uji disolusi dari tablet paracetamol adalah 400 miligram, sedangkan dosisnya 500 miligram. Berarti persen yang terdisolusi berapa persen? Dosisnya 500 mg, hasil uji disolusinya 400 mg, jadi berapa persen yang terdisolusi? 80%. 80% ya, jadi dibagi dengan dosis dari sediaannya ya secara teoretis atau yang tertera di kemasannya ya. Walaupun kita juga melakukan penetapan kadar untuk memastikan bahwa kadarnya masih berada dalam rentang yang diperkenankan sesuai monografinya. Nah, terkait dengan uji disolusi ya ada beberapa guideline atau petunjuk ya. Pastinya dari kompendia karena kita di Indonesia kita baca dari Farmakope Indonesia 6 walaupun untuk yang lebih detailnya itu bisa juga merujuk kepada USP. Nah, yang terkait tidak hanya disolusi melainkan juga ada disintegrasi karena disintegrasi lebih dahulu terjadi dari disolusi walaupun ini bukan penentunya ya. Kemudian disolusi seringkali disebut juga dengan drug release, walaupun ini sebetulnya agak berbeda ya, karena disolusi itu pada sediaan padat ya, proses melarutnya bahan aktif dari sediaan padat, sedangkan drug release itu selain sediaan padat ya, misalkan dari sediaan topikal ya, ataupun yang lainnya, selain sediaan padat. Nah, prosedur disolusi ada pengembangan dan validasi nanti kita bahas. Nah, yang disolusi untuk kapsul tidak saya bahas, tetapi kalian baca sendiri ya mungkin nanti akan ada tugas menyertai, tapi nggak hari ini ya. Kemudian ada uji untuk semi solid ya, tapi kita di sini lebih fokus kepada yang sediaan padat. Nah, selain USP ya. Guidance lain yang harus diketahui dan juga dibaca yang berasal dari FDA ya, ya ini masih kekurangan Indonesia ya karena BPOM masih menganut apa yang dikatakan atau apa yang tertulis di FDA ya. Di FDA ada tentang untuk immediate release, ada untuk extended release ya, ataupun juga jika terjadi perubahan pada proses produksi atau supak ya, scale up ya, post approval changes. Kemudian ada yang lainnya juga ya. Guideline-nya nggak selalu baru, tapi kalau tidak ada yang lebih baru, artinya itu yang masih berlaku. Nah, pernah mendengar istilah ini ya, dissolution sebagai rate limiting step. Ada yang bisa menjelaskan atau mungkin ya menurut pemahaman kalian apa yang dimaksud dengan dissolution as a rate limiting step? Bagas ada, Bagas Aryoga. Ada namanya, nggak ada suaranya ya? Bagas Aryoga. Ada Ibu, sebentar saya agak lupa soalnya.
Oke, Clarissa ada? Ada, Ibu. Oke, menurutmu apa yang dimaksud dengan dissolution as a limiting step? Ada yang tahu atau punya pendapat apa yang dimaksud dengan dissolution as a rate limiting step? Boleh izin. Kalau yang ini tuh seberapa cepat dan seberapa banyak obat mencapai sirkulasi sistemik, Ibu. Oke, ya, baik, saya terima dulu. Yang tadi ada suara, tadi siapa? Silakan. Izin berpendapat. Ya, silakan. Mungkin dissolusi mempengaruhi bagaimana farmakokinetik dari atma sendiri, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresinya dari suatu obat ke dalam tubuh. Oke, ya, baik, terima kasih. Nah, jadi gini, dissolusi itu adalah proses melarut, ya. Nah, sedangkan kalau kita kaitkan itu dengan proses yang terjadi untuk parameter farmakokinetik, ya, parameter pertama yang harus terjadi itu adalah absorpsi, ya, atau penyerapan, ya, bahasa Indonesianya. Penyerapan obat dari saluran cerna, ya. Nah, jadi karena obat itu kan dalam hal ini konteksnya adalah sediaan padat, ya. Sediaan padat dikonsumsi, kemudian bahan aktif ini harus larut terlebih dahulu atau terlarut, ya, tersedia dalam bentuk yang larut di dalam saluran cerna. Saluran cerna yang mana tempat absorpsi paling besar ada di mana? Di lambung atau di usus? Di usus, Ibu. Di usus. Jadi dia harus tersedia dalam bentuk yang terlarut di dalam cairan usus, dan kemudian setelah dia larut barulah kemudian dia dapat menembus membran usus, ya. Di mana kemampuan menembus membran usus ini dipengaruhi oleh permeabilitas, dan ini karakteristik dasar, ya, dari si bahan obatnya tersebut. Nah, dia harus ada dalam kondisi larut terlebih dahulu. Nah, ketika itu dikaitkan dengan pengujian secara in vitro, maka di situ disolusi menggambarkan, ya, seberapa cepat, tadi sudah diutarakan juga, ya, seberapa cepat obat tersebut dapat melarut, ya, tersedia sebagai bentuk larut di dalam saluran cerna dan siap untuk diabsorpsi. Proses absorpsinya sendiri itu bergantung dari permeabilitas. Bisa dipahami, ya, maksudnya? Oke, nah, jadi dissolution as a rate limiting step. Jadi disolusi itu sebagai penentu kecepatan proses mulai terjadinya absorpsi. Ya, walaupun absorpsi itu juga dipengaruhi oleh permeabilitas, ya. Sehingga ketika kita bicara disolusi sebagai rate limiting step, ada obat yang kecepatan disolusinya cepat, sedang, ataupun lambat. Ya, ingat di semester lalu saya pernah sampaikan juga bahwa obat yang kelarutannya tinggi, nah kalau kelarutan itu kan tidak hanya dalam waktu 2 jam saja atau 10 jam, tapi berhari-hari. Artinya kita ambil maksimumnya kan, ya. Atau bukan maksimum, jenuhnya, ya, kondisi jenuhnya itu pada konsentrasi berapa, dia flat gitu, ya. Kan masih larut sampai akhirnya tercapai kondisi lewat jenuh. Nah, itu maksimumnya di situ, ya. Nah, jadi proses melarut itu walaupun dia kelarutannya tinggi, pada dosis yang diuji belum tentu dia kecepatan melarutnya cepat, ya. Jadi bahan obat yang kelarutannya tinggi belum tentu dia kecepatan melarutnya cepat. Nah, itu yang harus dipahami. Sehingga disolusi ini menjadi penentu cepat atau lambatnya karena dia berkait dengan bentuk larutnya atau kelarutan dari bahan obat tersebut di dalam saluran cerna yang tersedia kemudian untuk proses absorpsi, ya. Oke, bisa dipahami, ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa yang dimaksud dissolution as a rate limiting step atau sebagai tahapan penentu atau laju penentunya, nah itu bisa menjelaskan, ya, dengan kalimat yang jelas pastinya, ya. Jadi keterkaitan antara parameter farmakokinetik di mana tahapan paling pertama adalah absorpsi, ya. Untuk bisa diabsorpsi, obat itu harus dalam bentuk terlarut
dulu ya, terlebih dahulu terlarut, dan kondisi larutnya ini dapat digambarkan atau diprediksi melalui hasil uji disolusi. Gitu. Bisa dipahami ya. Oke, nah berikutnya, walaupun nanti pasti adalah sedikit kebingungan terkait dengan uji disolusi ini. Nah, jadi disolusi atau kecepatan melarut suatu bahan obat ya, dia yang akan menentukan apakah obatnya akan tersedia segera ataupun kurang cepat di dalam saluran cerna dan kemudian dia akan diabsorpsi. Selain itu, tadi kan saya sampaikan kelarutan ini bisa tinggi, walaupun dia kelarutannya tinggi, bisa saja proses disolusinya atau proses melarutnya lambat kecepatannya ya. Nah, di situ dipengaruhi juga oleh pH. Jadi ada obat-obat yang pada pH tertentu dia larutnya lebih tinggi ya, lebih cepat. Nah, oke, sekarang kita masuk dulu ke monografi. Nah, monografi pada kompendia itu ditujukan untuk QC rutin ya. Jadi untuk kontrol kualitas yang rutin, sehingga yang diambil di situ atau yang didetilkan di situ adalah pada kondisi larut dari si bahan kita yang paling tinggi dan jika memungkinkan sesuai dengan lokasi absorpsinya. Oke, kalau misalkan ini ya, kita baca, kalian baca antara Farmakope Indonesia dengan USP, ya. Nah, oke, ini kita bandingkan kurang lebihnya sama, ya. pH untuk media disolusinya berapa? 5,8. 5,8. Durasi 30 menit, alat tipe 2 berarti yang bentuk Dayung. dayung. Oke. Nah, untuk memeriksa hasilnya, berarti kan instrumen pemeriksaan kuantitatifnya, ya. Jadi kita nggak bicara alat uji disolusinya lagi, tapi hasil yang diambil untuk bisa diperoleh kadar, pemeriksaannya atau instrumennya menggunakan metode apa? HPLC atau KCKT ya bahasa Indonesianya, ataukah spektrum? Spektro UV. Oke, dari mana taunya kalau dia menggunakan spektrofotometri UV sebagai metodenya? Ada panjang gelombang maksimum. Betul, ada kata-kata panjang gelombang maksimum. Kalau di USP ya, atau kalau di FI cuma tulisannya panjang gelombang serapan maksimum. Tapi di USP yang sisi kanan ya, acetaminophen, dia ada tambahan mode UV. Ya. Karena kalau KCKT itu pasti ada fase diam, fase gerak, ada solvent ya, dan ada kondisi pelaksanaannya ya. Nah, oke, jadi uji disolusi di kompendia kita bisa dapat informasi tentang media dan volumenya pastinya, kemudian alat ujinya, kecepatan pengaduknya, durasi, serta metode analisanya. Nah, kembali ke masalah pH, jadi kalau dia sudah menjadi monografi, karena dia QC rutin, artinya diambil, nanti ada contohnya ya, pada media di mana dia larut paling tinggi dan juga setidaknya menggambarkan proses yang terjadi di dalam tubuh. Ya. Oke, kalau 5,8 berarti kira-kira posisi yang di mana ini? Kalau urutannya kan kita menelan obat dari mulut, kemudian ke tenggorokan, ke lambung, kemudian ke usus. pH 5,8 berarti kondisi di mana? Lambung. Lambung. Oke, yang lain? 5,8. Kalau dari gambar ini kelihatan sebetulnya. Susu. Ya, di usus. Oke. Bisa small, bisa large, tapi pastinya yang duluan kan small intestine ya, karena dia lokasi penyerapan paling besar. Nah, dan paracetamol itu larut pada semua pH. Jadi dia sebetulnya tidak dipengaruhi oleh pH untuk kelarutannya, ya. Masih ingat paracetamol masuk BCS kelas berapa? 1, 2, 3, atau 4? Dona Farshana ada? Ada tulisannya, nggak ada suaranya ya?
Niar ada Niar Arista. Hadir Ibu. Ya, BCS kelas berapa paracetamol tuh Niar? Kelas 1 Ibu. Kelas 1 ya. Ada juga yang menggolongkan kelas 3, tapi itu perbatasan ya antara 1 dengan 3, tapi dia lebih cenderung ke kelas 1 sebetulnya ya. BCS kelas 1 artinya dia kelarutannya tinggi pada pH asam maupun yang lebih besar ya. Jadi menuju ke dari lambung sampai ke usus dia tidak ada masalah dengan kelarutan ya. Nah, ini yang harus diingat bahwa sebelum kita melakukan formulasi, kita harus tahu masalah apa yang dihadapi oleh bahan obat kita dan apakah ada perlakuan khusus ataupun eksipien pertimbangan dalam pemilihan eksipiennya ya. Kalau BCS kelas 1 dia tidak ada masalah ya. Nah, di sini ada angka 250 ml sebagai pembatas untuk kelarutan. Jadi volume yang diperlukan untuk melarutkan dosis tertinggi yang diberikan. Ada yang ingat kenapa 250 angkanya? 250 ml. Volume untuk orang minum obat dalam segelas air, Bu. Betul. Jadi volume ketika kita minum obat ya. Jadi BCS classification ini mempermudah atau menyederhanakan konsepnya dulu ya. Jadi kalau dia dosis tertinggi yang diberikan ataupun dosis yang dirancang untuk yang diberikan, dia masih bisa larut dalam 250 ml air ataupun media aqueous dalam pH 1 sampai 7 ya, karena itu yang terjadi di dalam tubuh ya. Di semua pH dia larut dan juga di air ya, kalau air lebih sekitar antara 5 sampai 6 ya. Nah, maka dia digolongkan high solubility ya. Permeabilitasnya, nah itu masalah lain lagi. Jadi kalau kita di Indonesia karena kita menggunakan formulasinya obat kopi, kita bisa cari di referensi ya. Tetapi kalau misalkan kita mengembangkan obat baru atau new drug approval atau new drug entity, new chemical entity, kita harus melakukan uji permeabilitas. Ya, uji permeabilitas saya nggak jelaskan gamblang di sini. Biasanya menggunakan sel khusus ya, Kakotu sel dari karsinoma kolon ataupun juga dengan uji in situ ya dengan perforation method pada hewan coba biasanya mencet atau tikus ya. Nah, jadi dilihat permeabilitasnya berapa. Nah, pada prinsipnya kalau 90% bahan obat dia tersedia di usus ya, setelah proses absorpsi ya, jadi dia larut di cairan usus, kemudian dia bisa menembus membran usus, karena kalau dia sudah menembus membran usus barulah dia bisa dibawa oleh pembuluh darah ke seluruh organ ya. Jika 90%-nya bisa menembus membran usus, 90% dari dosis yang diberikan ya, maka dia high permeability. Oke. Jadi berapa persen yang harus menembus membran usus untuk bisa dikategorikan sebagai high permeability, Kafka? Kafka Nafisa ada? Ya, berapa persen? 90%. Ya, sekitar setidaknya 90% ya, kurang lebihnya. Nah, jadi ketika kita bicara BCS, artinya bahwa untuk guidance dari FDA secara BCS ya, obat-obat kelas 1 itu sudah pasti immediate release. Jadi dia lepasnya cepat ya. Kecuali memang kita mendesain dia untuk diperlambat. Nah, itu ada di topik saya sekitar mungkin 1 atau 2 minggu lagi ya. Nah, jadi untuk BCS kelas 1 artinya dia jumlah dosis yang diberikan bisa larut dalam 250 ml air ataupun media aqueous lainnya. Aqueous artinya berdasar air ya, pada rentang pH 1 sampai dengan 6,8 pada suhu 37 derajat Celcius. Oke, ada pertanyaan sampai di poin tersebut? Oke, saya jelaskan ya. Dan kemudian juga pada saat proses pengujian disolusi, dia itu harus stabil pada rentang waktu yang
kerjakan ya. Jadi kalau misalkan uji disolusinya 30 menit, maka bahan obatnya harus stabil dalam media disolusinya dan juga setelah itu ya, karena proses preparasi masih membutuhkan waktu ya. Dan kemudian juga apakah ada pengaruh eksipien di situ pada formula obat yang kita uji. Kalau masih ingat di semester lalu saya menjelaskan mengenai disolusi phenytoin ya. Jadi ketika dia bahan pengisinya dia adalah dikalsium fosfat yang cenderung sukar larut dibandingkan dengan kondisi dia digantikan dengan laktosa, maka disolusinya menjadi meningkat ya. Ini ketika dalam waktu yang relatif singkat, justru mengakibatkan lonjakan kadar dalam darah yang justru berujung pada kematian ya. Nah, sehingga kita harus hati-hati bahwa satu, kita untuk immediate. Suara saya masih bisa terdengar jelas? Syifa bisa dengar suara saya? Atau Masih ada jeda? bisa, Ibu. Tadi sempat agak patah-patah. Ya, suara saya kurang jelas, tolong saya di info ya. Oke, baik. Jadi immediate release adalah dia kelarutannya kurang dari 250 ml pada rentang pH 1 sampai 6,8. Artinya rentang pH sepanjang saluran cerna ya. Kemudian dia stabil dan kemudian juga kita harus berhati-hati apakah disolusi yang tinggi itu memang dari bahan obatnya atau karena pengaruh eksipien ya. Nah, oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, berikutnya ya, untuk kondisi standar awal yang ditetapkan oleh FDA untuk BCS kelas 1 ya pada umumnya. Jadi ini hanya sebagai panduan saja. Guidance ini bisa dikembangkan lebih lanjut ya. Nanti kita bicara tentang dissolution and method development and validation ya. Jadi umumnya mereka memberikan standar dasar bisa menggunakan basket atau pedal tergantung ya. Kalau sediaannya bisa tenggelam di dasar bejana, kalau pakai bejana kan pasti ya metodenya A atau B ini. Pakai yang basket atau pakai yang menggunakan yang pedal? Untuk tablet yang bisa tenggelam. Pedal, betul. Jadi kalau misalkan menggunakan basket itu kecepatan pengadukannya lebih tinggi daripada yang pedal. Nah, kemudian volumenya 500, kalau dia immediate release seharusnya 500 ml saja cukup, tetapi apabila lebih besar kita harus justifikasi kenapanya ya, harus dilakukan proses pembandingan ya, apakah 500 dengan volume yang lebih tinggi ada perbedaan ya. Kemudian tidak perlu surfaktan, suhu 37 plus minus 0,5. Nah, kenapa kecepatan pengadukan basket dengan pedal berbeda? Karena gaya hidrodinamisnya berbeda. Ya, artinya pada saat dia berputar dan menghomogenkan sampel. Nah, sebetulnya sulit ya, ini betul-betul menyerupai atau membuat kondisi yang serupa antara kondisi hidrodinamis dalam tubuh, ya. Pastinya ada pergerakan lambung, usus, dan usus kita, ya itu tidak diam ya, jadi ada hidrodinamisnya ya. Nah, tetapi kecepatan rotasi ya itu lebih kepada bahwa kalau ada perbedaan formula atau perbedaan kelarutan, kecepatan ini masih bisa memberikan perbedaan hasil ya, discriminatory ya. Jadi karena hidrodinamis di dalam uji disolusi in vitro ya atau di luar tubuh ini ya, untuk memastikan bahwa sediaan atau pecahan-pecahan yang kemudian dia ada di dalam bejana ya, maka dia bisa homogen ya, bisa berpindah secara merata dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Ingat bahwa disolusi itu pada prinsipnya adalah difusi ya.
Nah, dan kemudian juga kalau dikaitkan dengan persamaan noise Whitney, ini yang nggak boleh dilupakan ya. dC per dt atau laju disolusi dipengaruhi oleh koefisien disolusi. Kemudian A, kalau A itu apa, masih ingat? A pada persamaan disolusi itu menunjukkan apa? Kalau kira-kira kita punya partikel-partikel kecil yang terbasahi oleh media, ya, antara partikel yang ukurannya 5 dengan yang ukurannya 10, total areanya akan lebih besar yang mana? Dosisnya sama, tapi yang satu 5 mikrometer, satunya 10 mikrometer. Gosan ada Gosan? Berdiri, Bu. Oke, menurutmu yang akan lebih cepat terdisolusi yang 5 atau yang 10 mikrometer? Yang 5 ya, Bu. Karena Luas permukaannya ukurannya lebih kecil dan luas permukaannya lebih besar, Bu. Oke, luas permukaan di situ berarti yang mana? D, A, atau H? Yang A, Ibu. A ya, jadi luas permukaan ya, dan ada H. Ingat, H itu adalah ketebalan lapisan difusi. Jadi antara kita menggunakan media yang kekentalannya tinggi atau yang rendah itu bisa berbeda ya. Jadi pemilihan media ini penting, maka media itu harus standar ya. Dan kemudian juga ya bahwa H atau ketebalan lapisan difusi ini dipengaruhi juga oleh kecepatan pengadukan. Nah, jadi panduan awal dari FDA mengatakan bahwa oke, untuk basket 100 rpm seharusnya cukup dan untuk pedal 50 rpm seharusnya sudah cukup ya untuk yang immediate release. Kalau kita mengembangkan metode untuk yang immediate release BCS kelas 1. Nah, BCS kelas lain kita harus hati-hati dan harus melakukan justifikasi ya, pemastian dulu. Kemudian juga hidrodinamis selain terkait dengan ketebalan lapisan difusi juga pengaruhnya terhadap Corning effect. Jadi Corning effect kalau kalian lihat di sisi kanan bawah ya. Jadi ketika tablet itu pecah atau kapsul itu pecah, dia partikel-partikel kecilnya keluar, maka dia seharusnya bisa tersebar rata di dalam bejana disolusi. Tetapi ada kalanya karena densitas yang tinggi misalkan atau ada sticking pada permukaan bejana atau dasar bejana, maka dia cenderung untuk nempel di bawah kayak membentuk gundukan atau coning. Nah, kecepatan rotasi ini mempengaruhi apakah coningnya ini bisa bubar apa tidak ya. Jadi membantu untuk menghomogenikan ya. Nah, apabila tidak, maka banyak yang menggunakan bejana disolusi dengan ada seperti tonjolan di dasar. Jadi seperti ada kayak gunung kecil di dasar bejana ya. Jadi supaya untuk tidak terjadi coning. Tapi coning ini biasanya jarang, tapi bukan berarti tidak ada. Nah, itu ya. Jadi urusan kecepatan pengadukan ini mempengaruhi ya thickness of the diffusion layer atau ketebalan lapisan difusi dan juga untuk apabila terjadi coning pada dasar bejana. Oke, untuk durasi uji disolusi karena dia immediate release dan cepat larut ya, maka biasanya seharusnya ya ini guidance dari FDA ya bahwa dalam 15 menit di media lambung ya buatan ya 0,1 NaCl, ada media yang lain juga ya nanti kita lihat bahwa seharusnya dalam 15 menit sudah 85% terdisolusi. Hal ini didasarkan pada mekanisme di dalam tubuh ya bahwa untuk kondisi perut kosong. Jadi ini acuannya kondisi perut kosong ya. 50% T50% dari waktu pengosongan lambung terjadi di 15 sampai 20 menit ya, sehingga kalau kita melakukan kondisi yang menyerupai secara in vitro ya di luar tubuh untuk obat-obat BCS kelas 1 immediate release, maka dia harusnya
langsung larut, jadi behaves like a solution ya. Sudah dalam 15 menit dia terdisolusi atau melarut. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami ya? Putri Sevia ada? Putri Sevia Catherine, siapa tadi Ada, namanya? Ibu. Ya, oke. Bisa paham yang saya jelaskan? Paham, Ibu. Oke, jadi kenapa kok 15-20 menit sebagai standar uji disolusi untuk obat-obat yang BCS kelas 1 dan lepas cepat? Dasarnya dari mana 15-20 menit itu? Harus 85%? Oke, ada yang bisa mengulang penjelasan saya? Jadi kenapa kok 15-20 menit atau 15 menit sebagai standar untuk menetapkan bahwa 85% dari bahan obat yang diuji harus sudah terdisolusi? Permisi Bu, maaf. Ya. Tadi waktu dijelasin itu Bu Dani jelasinnya putus-putus. Nggak usah putus-putus pun, kalian bisa baca ada yang di PPT kalian. Apa yang terpampang di situ? Menggambarkan kondisi perut kosong. Ya. Waktu pengosongan lambung adalah 15-20 menit dalam kondisi perut kosong, ya. Sehingga kondisi ini yang terjadi di dalam tubuh kita itu yang dijadikan sebagai patokan waktu bahwa untuk obat yang sangat mudah larut, BCS kelas 1, immediate release, dalam 15 menit seharusnya sudah 85% terdisolusi di kondisi lambung. Dalam hal ini lambung buatan atau 0,1 NaCl. Ya. Oke, jadi kenapa kok 15-20 menit? Coba disampaikan ulang dengan kalimat kalian sendiri. Livia ada? Ada, Ibu. Oke, bisa diulang apa yang saya sampaikan dan apa yang ada di layarmu? Kalau yang saya pahami tadi 15-20 menit itu untuk kayak meniru kondisi fisiologi saat perut kosong, di mana obat itu harus sudah cepat larut sebelum berpindah ke usus. Ya, jadi seharusnya obat sudah larut di dalam lambung ya dalam waktu 15-20 menit, betul. Jadi karena meniru kondisi waktu pengosongan lambung pada kondisi perut kosong, under fasting condition ya. Jadi setidaknya 50% ya pengosongan lambung sudah terjadi dalam waktu 15-20 menit. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Karena kalau saya tanya bisa paham atau tidak, artinya kalau bisa menjelaskan ulang yang saya jelaskan, artinya paham. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk sampling ya, yang sudah dilakukan kemarin adalah 1 titik. Nah, jadi uji disolusi untuk QC rutin ya. QC rutin itu 1 titik sebetulnya sudah cukup untuk immediate release. Kalau dia untuk extended lebih dari 2 ya, biasanya 3 waktu ya, minimum 2. Immediate release yang 2 titik itu biasanya apabila obatnya itu poorly water soluble tapi diformulasikan untuk immediate release, atau kita hendak mengkarakterisasi dari produk obat kita ya. Oke. Jadi karena kenapa kok 2 titik? Karena dia poorly water soluble ini ya.
Jadi kalau untuk obat-obat yang purely water soluble tapi diformulasikan untuk immediate release, sebaiknya pengambilan sampel untuk QC rutin ya di solusi 1 titik atau 2 titik. Najwa Akila ada? Ada, Ibu. Ya, 1 titik atau 2 titik kalau dia purely water soluble. 1 titik. Oke, baik. Oke, Fitri Hidayatul ada? Ada, Ibu. 1 titik atau 2 titik kalau obatnya itu purely water soluble, kemudian didesain untuk immediate release. Kalau purely water soluble itu pakai 2 titik. 2 titik ya, disarankannya 2 titik atau 2 point specifications. 1 titik kalau dia BCS kelas 1 ya. Selain itu juga ya, pada saat pengembangan formula ya, jadi ini kita bicara konteks pengembangan formula ya. Khusus untuk BCS kelas 2 dan kelas 4 biasanya diperlukan pembuatan profil disolusi ya. Jadi dissolution profile in multiple media. Nah, pada pH berapa saja multiple media itu berbeda pH-nya. pH 1,2 untuk kondisi asam, kemudian kondisi masuk ke awal dari usus adalah 4,5 dan kemudian 6,8. Kadang-kadang 7,4 juga. Tapi yang umum standarnya untuk dissolution profile khususnya BCS kelas 2, kalau kelas 4 itu juga sama tapi dia harus lebih diwaspadai kepada permeabilitas yang rendah ya. Nah, harus dilakukan di 3 media, pH 1,2, 4,5, dan 6,8. Jadi ada berapa pH untuk profil disolusi BCS kelas 2? Hasna ada? Hasna Rahmi? Ada, Ibu. Ya, berapa media? Berapa macam media? Pakai 3 media. Oke, berapa saja? 1,2, 4,5, sama 6,8. Ya, betul. Karena dia kelarutannya rendah ya. Jadi kita harus pastikan di masing-masing media disolusinya bagaimana ya. Nah, BCS kelas 3 karena dia highly soluble, biasanya 1 pH cukup, tetapi ada resiko di permeabilitasnya ya. Jadi kita mesti lihat juga laju disolusi dan kemudian data intestinal transitnya. Jadi butuh data lebih lanjut ya. Nah, profil disolusi khususnya untuk BCS kelas 2 ya. Nah, dia digunakan pada saat utamanya kita mengembangkan formula. Jadi kalau kita bicara Indonesia, konteks Asia Tenggara atau Asia lah pada umumnya, kecuali mungkin Jepang atau yang China ya. Jadi kita tidak mengembangkan zat baru, melainkan biasanya kita memformulasi dari obat yang sudah selesai patennya. Ya, jadi uji disolusi terbanding atau dissolution profile comparison apabila kita mau membandingkan formula kita dengan formula inovator, ya. Kemudian kalau misalkan ada 2 dosis ya yang dibuat, maka untuk khususnya BCS kelas 2 terutama ya, maka dia perlu uji bioekivalensi, diuji di dalam tubuh. Ya, kalau misalkan ada 2 dosis yang akan dibuat, uji bioekivalensi biasanya dilakukan pada dosis yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau dosis yang lebih tinggi aja BE-nya masuk, maka logikanya yang rendah juga. Ya, tapi harus ada data pendukungnya, yaitu profil disolusi terbanding. Ya, uji profil dari uji disolusi terbanding. Jadi itu masuk ke yang poin 2, to waive bioequivalence requirement for lower strength of a dosage form. Nah, kemudian juga apabila memang obat kita sama persis dengan inovator ya, dia immediate release, masih ingat kalau kalian ingat kriteria dari BPOM ya yang di semester lalu, jadi untuk mendukung kalau kita boleh tidak melakukan uji bioekuivalen. Ya,
Dan kemudian juga apabila kita misalkan produk itu sudah menjadi produk rutin dan kemudian ada perubahan pada formula. Perubahannya bisa dari cara pembuatan, bisa juga dari merek eksipien ataupun juga bahan aktifnya ya, atau ada perubahan di ukuran partikel bahan aktif karena ini sangat krusial ya, sangat sensitif untuk BCS kelas 2. Ya, jadi kalau ada perubahan pada produk yang sudah existing, yang sudah ada dan dia perlu dibuktikan bahwa perubahan itu tidak mengubah profil disolusinya. Jadi itu poin pertama. For accepting product sameness under SUPEC related changes. Jadi SUPEC itu scale up post approval change ya. Jadi perubahan setelah dia sudah jadi produk rutin. Ada perubahan, maka kita harus pastikan profil disolusinya sama. Kemudian yang kedua, apabila dalam pengembangan formula kita bandingkan dengan produk inovator, maka ini khususnya untuk juga BCS kelas 2 ya, profil disolusinya harus sama ya. Dan kalau misalkan ada 2 dosis yang akan dibuat, maka dosis yang lebih rendah boleh tidak diuji atau di waive ya, dikecualikan dari uji bioekivalen. Jadi yang diuji hanya bioekivalennya hanya dosis yang lebih tinggi ya. Dan juga kalau misalkan hasil uji disolusinya sama persis dalam 15 menit pertama sudah lebih dari 85% dibandingkan terhadap inovatornya, maka dia bisa dikecualikan dari uji bioekivalen. Bisa dipahami ya? Oke, kalau jadi misalkan ada 2 dosis ya yang akan dikembangkan ya, dan salah satunya perlu untuk uji disolusi, yang sebaiknya diuji disolusi yang mana? Yang lower strength atau higher strength? Asmi ada? Ada Ibu. Oke, yang lower atau yang higher yang uji BE, yang dilanjutkan ke uji BE? Yang higher Ibu. Iya, dosis lebih tinggi. Dosis lebih rendahnya cukup dengan apa pembuktiannya? Cukup dengan uji disolusi saja Ibu. Ya, uji disolusi terbanding ya. Profil dari uji disolusi terbanding dibandingkan dengan produk inovator ya pada kondisi pengujian yang sama. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Nah, kalau misalkan dia sudah menjadi produk yang tetap ya. Karena ini kan uji disolusi terbanding atau dissolution profile comparison ini untuk proses pengembangan atau kalau ada perubahan. Kalau sudah jadi produk rutin, maka 1 point atau 2 points untuk yang poorly soluble ya, itu sudah cukup. Nah, terkait dengan UDT, pelaksanaan uji disolusi terbanding atau UDT atau dissolution profile comparison, FDA menyarankan interval waktu 15 menit. Untuk immediate release maksimum 60 menit durasi. Tetapi terkadang ya bisa ada pengecualian untuk beberapa titik awal karena kalau misalkan di layar yang kalian lihat ya durasinya cuma 45 menit. Kalau per 15 menit hanya dapat 15, 30, 45. Padahal kita juga butuh yang lebih awal ya di 5 atau 10 menit pertama. Nah, ini boleh. Jadi ideal condition 15 menit tapi boleh lebih cepat. Ya. Oke, jadi untuk interval uji disolusi apakah mutlak harus per 15 menit? Zakia Kansa? Zakia Kansa Talida ada? Hadir Ibu. Ya, jadi apakah harus 15 menit interval pengambilan sampel untuk pembuatan uji disolusi terbanding? Oke, yang lain gimana? Apakah harus 15 menit? Tidak. Tidak ya, karena jika memang diperlukan boleh lebih cepat ya. Nah, setelah uji profilnya terbentuk dihitung F1 dan F2 ya. Nah,
Kapankah perlu lanjut ke F2 ataukah tidak? Ini ada di yang farmasi fisik ya. Tolong dibaca sendiri lagi ya. Nah, ini ada contoh ya. Ketoconazole BCS kelas 2 ya. Nah, ada sedikit perbedaan ya, ketoconazole tablet USP dengan FI ya, di mana di FI ada tambahan mengenai perlakuan terhadap ketoconazole standar dari BPFI ya, standar primernya. Sedangkan di USP tidak ada ya. Pengeringan ini hanya terkait teknis saja, bahwa ada bahan-bahan obat yang boleh dikeringkan dan tidak boleh ataupun harus diperlukan pengeringan hampa udara ya, supaya menghindari dari degradasi dan sebagainya ya. Nah, oke. Di sini ada profil ya, PKA-nya ada 2. Dia basa lemah ketoconazole. Nah, hubungan antara pH dan pKa di grafik tersebut. Apa yang bisa dijelaskan secara garis besar pengaruh pH terhadap kelarutan? Lolita ada? Saya nggak dengar suaranya ya. Oke, yang lain. Fatia ada? Fatia Rida? Ada Ibu. Oke, Fatia, coba apa yang bisa Fatia sampaikan dari grafik yang ada ini, hubungan antara pH terhadap kelarutan ketoconazole. Ketika pH-nya semakin ditingkatkan, kelarutan dari si ketoconazole semakin menurun. Oke, kelarutan tertinggi ada di pH asam atau pH cenderung ke arah basa? Ke arah asam. Ya, oke. Nah, jadi, oke, ada tambahan lagi mungkin? Oke, jadi ketoconazole dia masuk BCS kelas 2. Kelarutannya dipengaruhi oleh pH, di mana kelarutan tertinggi ada di media asam. Apabila ketoconazole ini dikembangkan untuk immediate release. Jadi untuk profil disolusinya perlu dilakukan di 3 media yang berbeda ataukah tidak? Kalau dari penjelasan saya di awal tadi. Dela Putri ada? Dela Putri Amalia? Oke, untuk profil disolusinya perlu dilakukan di 3 media atau tidak, Dela? Iya, perlu. Perlu, karena? Nah, Anda menjawab perlu, iya. Kenapa kok perlu? Karena BCS kelas 2. BCS kelas 2. BCS kelas 2 itu yang rendah apa? Permeabilitas atau kelarutan? Atau dua-duanya? Kelarutannya rendah, permeabilitasnya tinggi ya. Jadi BCS kelas 2 pada umumnya bukan pada umumnya, BCS kelas 2 itu harus dilakukan uji disolusi pada saat pengembangan formula ya. Pembuatan profil disolusi di 3 media. Nah, tetapi kalau dia sudah jadi produk ya, seperti yang ada di monografi, karena kan tidak mungkin ya, kalau misalkan untuk QC rutin harus 3 media, nggak selesai-selesai urusannya. Ya, jadi dia sudah melalui perbandingan pembuatan profil disolusi di 3 media. Kemudian jikalau perlu dilanjutkan ke uji BE. Oke, uji BE sudah beres, dia sama dengan inovator, boleh beredar. Nah, maka untuk QC rutin yang digunakan adalah media yang melarutkannya paling tinggi ya, yaitu di media asam ya. Jadi bisa dipahami ya kenapa kalau pada pengembangan formula harus 3 media, tetapi kalau pada QC rutin artinya dia sudah jadi produk, sudah dinyatakan bioekivalen, sudah dinyatakan performanya di dalam tubuh aman sesuai dengan inovator, tidak ada masalah, maka untuk kontrol kualitas rutin yang digunakan adalah media di mana dia larut paling tinggi. Ya. Oke.
Jadi bisa dijelaskan ulang mungkin Natania Zahra, kenapa kok untuk QC rutin langsung dilakukannya di media asam untuk ketokonazol? Natania Zahra ada? Nggak ada ya? Oke. Ada tulisan namanya, nggak tahu orangnya kemana ya. Sultan, ada Sultan Muhammad. Ini emang orangnya nggak ada, apa suara saya yang nggak kedengeran? Ini kalau nggak ada suaranya saya bubarin aja deh. Daripada saya capek-capek nerangin. Terdengar Bu suaranya. Oke, ya. Jadi kenapa kok menggunakan media asam untuk QC rutinnya ketokonazol dan bukan di 3 media semuanya? Mohon maaf Bu, apakah suara saya terdengar? Ya, silakan. Jadi ya kenapa? Untuk uji QC rutin tuh menggunakan media yang asam karena kelarutannya paling tinggi pada media asam. Ya, jadi untuk QC rutin digunakan media yang memang dia melarutkannya paling tinggi ya. Karena kan oke, dia masuk melarut semua, oke, tidak ada masalah. Karena apa? Yang pH lain-lain sudah dibuktikan melalui profil disolusi dan uji bioekivalensi ya. Oke, baik. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah kita hidup di Indonesia, kita ikut Farmakope Indonesia. Kalau kita mau ekspor produknya misalkan ke Jepang, ya kita ikut Farmakope Jepang. Nah, tetapi ya terkadang kita perlu untuk melihat pembanding dulu, ya perbandingan dengan USP yang lain. Karena ini saya juga dari hasil diskusi juga ya dengan orang-orang di industri, ya ketokonazol ini dia ada masalah. Jadi inovatornya itu setelah batch yang sama disimpan, disolusinya turun. Sedangkan produk yang mereka buat enggak. Nah, kalau berurusan dengan BPOM, ya, ini saya bicara konteks regulasi ya, mereka nggak mau tahu, punya kita nggak boleh lebih bagus dari punya inovator. Kalau inovator turun, kita juga harus sama. Nah, padahal sebetulnya itu harus dipastikan juga bahwa produk inovator itu tidak terjadi peruraian yang justru merugikan. Ya. Nah, di sini untuk uji disolusi ketokonazol, kalau di FI menggunakan apa pemeriksaannya? Yang sebelah kiri, disolusi ketokonazol, kotak kiri, menggunakan apa? Metodenya, pemeriksaan sampelnya. Akmal ada, Akmal? Hadir Ibu. Oke, menggunakan media apa kalau yang di Farmakope? Spektrofotometri. Spektro. Oke, yang di sebelah kanan disolusi USP tes 1 menggunakan media apa? Menggunakan instrumen apa? Yang di sebelah kanan ya Bu. Sama menggunakan spektrofotometri UV. Betul. Tetapi ada tetapinya. Ketokonazol yang di USP ada alternatif yang kedua, ya, yaitu pakai HPLC. Nah, nanti kalian akan mungkin sudah juga ya dianalisis spektrofotometri dengan HPLC lebih selektif spesifik HPLC. Ya, jadi kalau ada, tapi ini juga harus dipastikan metodenya sahih ya, validasinya memenuhi ya. Jadi dia bisa membedakan apabila ada peruraian, ada degradan atau ada pengotor di situ ya. Jadi USP ya, dia ada dua. Yang satu menggunakan 0,1 N HCl dan dia ada juga yang menggunakan gastric fluid simulated ya. Nah, jadi gastric fluid simulated itu berbeda dengan 0,1 N HCl ya. Coba ada yang bisa melihat kalau gastric fluid simulated itu komposisinya
selain pepsin apa yang ada di situ? Coba bisa tolong dibacakan. Ananda Febrian ada? Ada Ibu. Oke, apa yang ada di situ? Gastric fluid simulated TS. Nah, selain pepsin ada apa dan apa? Sodium chloride Dan apa? sama hidroklorik. Asam klorida. Asam. Ya, betul. HCl ya, hidroklorik acid. Jadi untuk media asam lambung buatan ya, kalau di USP ada yang dengan enzimnya purified enzim ya 3,2 gram of purified pepsin ya dari babi ya, porcine stomach, ada nilai aktivitasnya juga ya. Tapi kita bisa gunakan komposisi ini tanpa pepsin. Jadi hanya membuat sodium klorida dan HCl-nya saja dengan air sampai 1 liter. Jadi di situ kan ada ya di tes 2. Simulated gastric fluid without pepsin. Ya. Nah, jadi memang kalau misalkan kita membandingkan dengan produk inovator, kita nggak tahu, inovator nggak selalu lebih jos juga ya. Jadi ini memang selalu jadi masalah ya, karena BPOM selalu mintanya kalau inovator jelek ya kamu harus jelek. Nah itu. Karena apa? Karena mereka bilang inovator udah bikin itu 20 tahun, nggak ada masalah, nggak ada komplain gitu ya. Jadi memang harus dipastikan metodenya benar dan kita bisa melihat kalau memang ada impurities dan apabila produk kita itu lebih bagus dari mereka tapi masih bisa diterima secara safety-nya gitu ya. Nah, jadi di sini ada perbedaan ya. Jadi apabila nanti kalian masuk ke industri biasanya masalahnya muter-muter di situ aja sih ya. Oke. Dan analisa hasil disolusi dengan HPLC itu lebih sensitif sebetulnya ya, terutama jika ada surfaktan ataupun juga kalau ada pepsin ya harus pakai HPLC, tidak bisa pakai spektrum. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai poin yang tadi saya jelaskan, bisa dipahami ya? Narisa bisa mengikuti sampai poin yang tadi saya jelaskan? Narisa Lutfiana Putri. Bisa, Ibu. Oke. Nah, jadi tadi kita melihat ada uji disolusi terbanding dilakukan pada saat pengembangan formula atau apabila ada perubahan pada formula yang existing, formula yang memang sudah jadi produk rutin. Oke. Nah, kemudian juga ada pengujian rutin untuk QC. Nah, kalau misalkan, jadi gini, kalau nanti kalian bekerja di industri ya, pastinya bekerja dengan obat-obatan yang sudah selesai masa patennya. Ada yang sudah lama, ada yang baru. Nah, ada kemungkinan pertama adalah metode disolusi rutinnya sudah ada di monografi. Nggak ada masalah, tinggal ikuti ya, profil disolusi masuk, uji BE masuk, rutinnya tinggal ya udah ikut apa kata USP di situ ya. Syukur-syukur di FI ada. Kalau belum ada dua kemungkinan. Belum dirilis di monografi ya, ini kadang kita boleh cek ke kompendia lain sebagai pembanding ya, tapi biasanya kalau belum ada monografinya di USP, belum dirilis, maka kita bisa coba cek daftarnya di FDA website ya untuk reference listed NDA, New Drug Approval ya. Nah, jadi kita bisa cek dari situ, kemudian kita bisa coba ya dengan menggunakan metode yang mereka sarankan, dibuat profilnya. Ya. Kalau belum ada di listed NDA, kita bisa cari yang ya mungkin dari referensi lain atau kita kembangkan sendiri ya. Kita misalkan tadi contohnya misal ketoconazole nggak ada di monografi, ya kita mesti coba pakai media di mana dia paling tinggi larutnya dan kemudian atau juga kita harus bandingkan yang mana yang paling mudah untuk dilakukan ya. Betul. Tapi juga kalau yang 3 ini paling problematik ya, kalau belum ada di monografi, belum ada di listed NDA, kita harus melakukan justifikasi pengembangan metode.
Jadi kita coba di 3 pH, kita coba di kalau pakai pedal harus dicoba di 2 kecepatan yang berbeda. Ya, harusnya tidak boleh ada perbedaan, karena kalau ada perbedaan, nah ini yang lebih valid yang mana, itu masalah lagi. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kalau monografinya belum ada, cara pertama adalah melihat di mana. Jessica Najwa hadir? Hadir, Bu. Oke, lihat di mana berarti kalau dari penjelasan yang di layar ini? Melihat dulu dari USB terlebih dahulu. Oke, kalau di USB nggak ada, lihatnya di mana? Di reference listed NDA drug. Betul, jadi reference listed NDA ini di websitenya FDA ada ya, atau di USB kalau nggak salah juga ada ya, nanti bisa dicek. Kalau nggak ada, baru kemudian kita harus kembang sendiri ya. Yang dia tinggi apa betul dia di media asam ya. Kemudian juga kalau pakai aparatus 2 misalkan tabletnya tenggelam, kecepatan rotasinya ada beda nggak kalau kita set berbeda 50 dengan 75 misalkan. Ingat di ketentuan USP ataupun farmakope ada ya maksimum kecepatan untuk masing-masing tipe disolusi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, nah jadi ini nanti bisa dilihat sendiri ya di USB atau mungkin saya susulkan ya nanti di Hebat ya. Untuk ketentuan USB, jadi ada yang namanya pengembangan dan validasi. Ya, validasi ini utamanya merujuk ke metode analisa. Karena mau bagaimanapun baiknya uji disolusi dilakukan, kalau metode analisanya tidak valid, ya itu masalah. Ya. Nah, jadi pertama adalah assessment-nya adalah filter. Nah, ada yang ingat kenapa kok sampel hasil uji disolusi harus disaring? Ada yang masih ingat? Nurin ada Nurin? Ada, Ibu. Oke, masih ingat kenapa kok sampel hasil uji disolusi harus disaring? Seingat saya kemarin karena menyesuaikan dengan absorbansi di alat spektronya, Ibu. Ya, itu pengenceran. Oke, Bakti Andaru ada? Ada, Bu. Oke, masih ingat kenapa kok sampelnya harus disaring? Seingat saya dulu karena ketika alikotnya itu atau hasil disolusinya itu mungkin ada excipient yang terlarut sehingga larutannya alikotnya itu menjadi keruh sehingga mungkin bisa mengganggu pembacaan absorbansi. Oke, ya betul. Jadi ada excipient yang tidak larut, ya mungkin tidak larut di dalam media disolusi. Karena syarat utama pemeriksaan mau dengan spektro, mau dengan HPLC atau metode lainnya, metode analisa lainnya, syarat paling pertama sampelnya harus jernih. Ya. Kemudian yang paling utama adalah karena yang kita mau tentukan, kita hendak tentukan adalah jumlah yang terlarut. Kalau sesuatu itu terlarut, dia jernih apa keruh? Atau keruh? Yang dinamakan larut itu jernih atau keruh? Jernih, Bu. Jernih ya. Artinya ya kita ambil yang jernihnya dan kemudian kita filtrasi untuk memastikan yang tersaring itu betul-betul yang larut ya. Nah, jadi nanti kita lihat ada filter compatibility. Kemudian kelarutan ya kita harus pastikan bahwa volume media yang digunakan bisa mencapai sync condition atau kita harus melakukan penyesuaian jumlah ataupun juga mungkin menggunakan surfaktan ya, penambahan surfaktan. Kemudian juga volume jadi jumlah yang diuji dia bisa larut
entah cepat entah lambat ya. Kemudian volume memungkinkan sync condition ya, dan kemudian juga aparatusnya tadi ya, dia melayang atau mengapung atau tenggelam. Nah, itu. Nah, untuk media ini yang harus diperhatikan adalah daparnya sesuai komposisi, pH-nya juga sesuai, dan tidak ada gas yang terlarut. Karena ini kalau BCS kelas 2 sangat sensitif ya. Jadi gas terlarut itu seolah-olah sampel kita larut padahal enggak ya. Nah, jadi diperlukan deaerasi yaitu untuk menghilangkan gelembung ataupun gas yang terlarut ya. Dengan cara bisa dua. Kalau kita nggak punya alatnya, yang kanan ya, automated deaeration equipment, gambar kanan bawah, maka harus dilakukan manual, dipanaskan 41 derajat, dan kemudian difiltrasi pakai vakum filter. Ini biasanya dipakai untuk membuat fase geraknya HPLC ya, disaring gitu ya. Vacuum filtration, dan diturunkan suhunya hingga 37 derajat Celcius. Ya. Jadi tujuan deaerasi itu apa? Hilyatul ada hilyatul? Hilyatul mahsul? Iya, Ibu. Ya, jadi tujuan deaerasi itu untuk menghilangkan apa? Untuk menghilangkan gelembung. Ya, menghilangkan gelembung atau gas terlarut. Kalau untuk BCS kelas 2, itu gas yang terlarut bisa mempengaruhi apa dari obatnya? Maura ada Maura? Ada, Ibu. Ya. Jadi gas yang terlarut bisa mempengaruhi apa ya dari obat? Ya mempengaruhi kelarutan, nah, di solusi mau apa lagi coba ya. Jadi deaerasi khususnya itu bisa mempengaruhi hasil uji disolusi ya. Ya, saya tahu ini udah malam ya, atau konsentrasinya kemana. Oke, nah untuk uji disolusi kita memang untuk yang QC rutin kita mengambil yang paling mudah medianya ya, mudah, ekonomis, efisien. Nah, tetapi pada proses pengembangan formula ya kan digunakan khususnya untuk obat dengan kelarutan rendah, kita butuh di pH yang berbeda. Nah, terkadang ada kondisi ya di mana ya obat itu betul-betul kelarutannya kecil ya, dan dia hanya bisa meningkat dengan adanya bile salts ya, garam-garam empedu ataupun surfaktan yang ada di dalam tubuh. Atau terkadang juga kelarutannya dipengaruhi oleh apakah tubuh pencernaan ada makanan ataukah tidak ya. Jadi kalau kalian baca di layar ya, jadi yang ada namanya biorelevant media, yaitu media disolusi dengan penambahan ya enzim ya atau garam-garam tertentu yang ada di dalam tubuh sehingga menyerupai atau bisa mereplikasi komposisi cairan tubuh ya pada kondisi perut kosong ataupun perut penuh. Jadi biasanya untuk obat-obat yang mungkin dia absorpsinya sangat dipengaruhi oleh keberadaan dari enzim atau kondisi enzim di perut kosong versus perut isi ya. Jadi terkadang itu tidak bisa teramati dengan baik hanya dengan menggunakan profil disolusi di 3 pH yang berbeda. Ya. Nah, jadi pada obat-obat dengan kondisi tersebut di mana kelarutannya sangat dipengaruhi oleh adanya enzim ya, maka perlu dilakukan pengujian dengan yang namanya biorelevant media. Nah, biasanya ini untuk
memastikan atau mendukung sebelum pelaksanaan uji disolusi. Memastikan uji disolusinya bisa betul pada formula yang tepat, ya. Dan apabila memang bisa digunakan untuk sebagai alasan untuk waive atau tidak melakukan uji bioekivalensi, ya. Oke, jadi yang dimaksud dengan biorelevant media itu media yang ditambah dengan apa? Laurena ada? Laurena Atta? Ada, Ibu. Oke, jadi biorelevant media itu media disolusi yang ditambah dengan apa? Lola, ada Lola Akila Peter. Hadir, Bu. Oke. Jadi media disolusi dengan penambahan enzim atau garam tertentu sehingga dapat menyerupai kondisi dalam tubuh. Ya, untuk betul. memastikan uji disolusi pada formula yang tepat. Oke, ya jadi betul. Jadi media disolusi ya pada pH sebagaimana dalam organ tubuh dengan penambahan enzim-enzim di pencernaan ataupun juga bile salts ya, garam empedu sehingga bisa menyerupai kondisi di dalam saluran cerna baik pada kondisi puasa ataupun kondisi perut penuh ya atau sesudah makan. Nah, kalau tadi sudah melihat yang ketoconazole, tadi kan ada gastric fluid simulated. Nah, itu ada pepsin. Nah, di sini contoh lain yang intestinal, ya. Nah, jadi di sini ada komposisinya. Nah, ada juga pengembangan lain ya. Ini banyak menjadi penelitian ya. Biorelevant itu yang komposisinya persisnya bagaimana. Jadi paling utama kita merujuk ke USP, tapi juga banyak pengembangan lain. Nah, ini contohnya dari salah satu jurnal ya, dia mengembangkan ada misalkan di sini, kalau yang USP dia hanya pakai pankreatin. Nah, di sini ada penambahan dia pakai diganti sodium taurokolat, lecitin. Nah, ini konsentrasinya beda antara fasted FA dengan fat FA, perut penuh ya. Nah, sayangnya ini kalau di Indonesia masih agak susah karena cukup mahal ya enzim-enzimnya dan juga metode analisanya tidak bisa dengan menggunakan spektro pastinya. Harus HPLC. Ya. Dan ini biasanya biorelevant dicoba dengan komposisi ini kemudian dikaitkan dengan hasil uji in vivo-nya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di biorelevant dissolution. Jadi bisa ditanya, kalau ditanya bisa jawab ya, apa bedanya yang ini tadi ya discriminatory media dengan biorelevant media ya. Nah, ini udah ada semua ini purpose, how, when, regulatory dan sebagainya ya. Nah, oke, kita masuk ke filtrasi ya. Ini tadi yang paling awal ya. Kalau tadi di paracetamol, seingat kalian ada nggak tentang ukuran filter yang dipergunakan untuk melakukan filtrasi hasil uji disolusi? Nabilah Minhato ada? Hadir? Hadir, Ibu. Oke, masih ingat tidak di paracetamol itu ada nggak ketentuan ukuran pori dari filternya? Kalau nggak ingat jawab aja nggak ingat. Ingat apa nggak? Tidak, Ibu. Nggak ingat, oke. Ada yang ingat, ada apa nggak sih sebetulnya ukuran pori di paracetamol? Ada. Uji disolusi paracetamol. Kalau nggak salah 0,45 0,45, oke. mikrometer. Baik, terima kasih. Ya, nanti bisa dicek ulang ya. Jadi ukuran pori filter, kalau yang kemarin kalian lakukan di praktikum, diberitahu tidak, itu ukuran porinya berapa? Pastinya sih enggak sih, saya juga nggak ngomong, saya ingat itu saya nggak ngomong. Ya. Enggak kayaknya, Ibu. Ya, betul, saya nggak bilang ya. Cuma Ya, jadi kertas saring udah selesai gitu ya. Nah, jadi kalau kita
menggunakan BCS yang mudah larut, 1 atau 3. Ukuran pori itu bisa lebih agak fleksibel ya, tapi pastinya harus memastikan hasil saringannya jernih ya. Kenapa? Karena dia tidak ada masalah, dia larut ya. Nah, jadi ini yang harus kalian tahu bahwa ada berbagai ukuran pori filter. Nah, nampak ya di layar kalian ini putih ini kelihatan ya yang saya kasih pointer ini. Kelihatan, Ibu. Kelihatan. Nah, oke, terima kasih. Nah, jadi ini namanya porofilter ya. Jadi ini sebetulnya standar bawaan dari atau dijual ya oleh pembuat alat uji disolusi. Nah, hanya saja dia ukuran pori terkecilnya 1 mikrometer. Ada 1, ada 5, ada 10 mikrometer ya. Dan dia diletakkannya bukan di spatnya seperti yang kalian, kalau kemarin kan kalian ngambil dulu baru saring ya. Nah, kalau yang menggunakan porofilternya ini ada di ujung, ditaruh di ujung, jadi begitu sampel diambil dari dalam bejana dia sudah tersaring. Nah, tapi ukuran porinya ini paling kecil 1 mikrometer. Ada juga yang 5 ataupun 10. Kalau bahan obatnya larut tidak masalah. Nah, tetapi biasanya untuk bahan-bahan yang sukar larut, ya BCS kelas 2 ataupun 4 ya, permeabilitas kita tidak utak-atik dulu ya. Ukuran partikel itu krusial, penting. Ya, sehingga ada yang menggunakan 0,45, ada pula yang menggunakan 0,22. Ya. Tapi kita harus tahu pasti ukuran bahan obatnya, API-nya itu berapa sebetulnya. Ya. Jadi kalau nanti kalian lihat-lihat lagi monografi atau di entah PFI atau USB pasti ada biasanya untuk BCS sukar larut kelas 2 itu pasti ada ukuran porinya. Ya, pori dari filter. Nah, ada yang dia bentuknya sudah precast, jadi dia sudah ada pemegangnya di sini, jadi ada holder, filternya sudah masuk di situ. Ada pula dia berupa lembaran, dan nanti lembarannya ini masuk ke dalam filter holder, seperti yang kalian lakukan di praktikum. Hanya saja yang kalian lakukan di praktikum itu pasti hanya kertas saring biasa, ya, jadi bukan membran filter yang 0,45. 0,45, 0,22 itu halus, ya. Kalau menurut kalian ini yang filternya yang putih apa yang biru? Kalau di gambar yang ini, yang ada di layar kalian. Yang saya tunjukkan dengan yang putih kayak biru filternya. Manda ada enggak? Manda Naira. Manda Naira Marfa. Ya, Ibu. Ya, menurutmu filternya ini yang lembaran biru atau yang putih? Yang biru. Yang biru. Oke, baik. Ada yang punya pendapat lain? Regina ada Regina? Ada, Ibu. Yang biru apa yang putih menurutmu? Putih, Ibu. Putih, ya yang putih. Karena yang biru itu pembatasnya. Ya karena dia kan tipis, dia ada pembatas. Nah ini kenapa saya tanyakan, karena pernah ada kejadian skripsi, dan dia pakai yang biru. Nah makanya nggak pernah bisa disaring, karena yang biru itu bukan filternya. Ya, ini pengetahuan dasar ya. Nah, tadi ukuran pori, dan ada bahan, ya bahan filter. Nah kita harus hati-hati dalam memilih supaya bahan obatnya bisa tersaring dan bukannya terabsorpsi di filternya. Ya, jadi biasanya yang dipakai yang hidrofilik, ya. Kalau nggak nylon ya PTFE, umumnya sih PTFE. Nah ini ada berbagai plus minusnya, bisa dibaca sendiri ya. Umumnya nylon membran filter atau hidrofilik PTFE yang umum dipakai. Nah ini pengetahuan filter ini penting, tidak hanya urusan disolusi, tapi nanti kalau misalkan kalian entah skripsi atau bekerja dengan analisa filtrasi sampel, nah itu harus tahu jenis-jenis filternya dan pengaruhnya terhadap sampelnya.
Oke, tadi deaerasi sudah, filtrasi sudah, ya solubilitas sudah kemarin di semester lalu. Nah, sinkers atau kapsul ya ada untuk bikin dia tenggelam ya. Ini bentuknya ada macam-macam ya. Kalau yang prong sinkers ini biasanya standar Jepang, tapi ini kurang bagus dalam menahan kapsulnya. Jadi ada artikel, tapi saya nggak taruh di sini ya. Jadi dia membedakan 3 jenis sinkers. Jadi memang yang paling ideal memang yang ini, yang atas ini ya, yang kayak kurungan ini ya. Nah ini. Kadang karena kalau yang prong sinkers ini lebih murah, tapi dia lebih sering lepas itu kapsulnya ya. Nah kemudian ada juga agitasi tadi sudah di depan ya untuk RPM. Nah berikutnya sampling, cleaning. Nah terutama kalau kita menggunakan sampling probe tidak boleh ada residunya juga ya. Nah paling utama adalah analisanya. Nah, ini nanti akan lebih detail di validasi metode disolusi ya. Sudah dapat tentang spesifitas, linearitas, akurasi, presisi, sudah? Sudah. Sudah ya, jadi nggak saya jelaskan lebih lanjut. Hanya saja ya, ya ini perbandingan antara spektro dengan KCKT ya. Nah, pastinya dia harus bisa memisahkan antara bahan obat, analit dengan eksipien, dan juga apabila ada degradasi. Ya, contohnya kasusnya ketoconazole tadi ya. Kemudian juga tantangannya bahwa untuk linearitas kita harus gunakan media yang sama dengan media disolusinya dan sampelnya juga berada dalam media disolusinya. Ini saya nggak bahas ya karena ini areanya orang analisis kuantitatif ya saya nggak utak-atik. Nah tapi pastinya kita harus memastikan tidak hanya pelaksanaan disolusinya tapi juga analisanya. Ya, ini secara umum perbandingannya ya. Nah, kalau di dalam media kita ada surfaktan, harus hati-hati karena metode spektro ini biasanya ada interferensi dari surfaktan, sehingga hasilnya mungkin ya harus dipastikan betul-betul valid. Nah, itu validasi terkait dengan validasi metode analisa untuk uji disolusi. Ya. Jadi harus ada akurasi, presisi juga di situ. Ya. Nah, ini saya ambil dari kuliahnya Prof. Yono ya. Jadi ada kategori validasi ya 1, 2, 3 gini ya. Jadi untuk yang kategori 3 untuk disolusi, nah ini ada presisi pasti, tapi yang lain-lain ini agak opsional ya, maybe required. Nah, tapi kita harus pastikan ya. Itu. Nah, ini yang harus diketahui juga ketentuan umum uji disolusi bahwa di monografi itu adalah nilai Q, tapi kita harus merujuk kepada penerimaannya, ya kriteria penerimaan. Nah, untuk immediate release ada 2 tabel kalau merujuk ke USP, ya, khususnya untuk tahap S1. Ya, ada yang kita menghitung persen terdisolusi dari masing-masing tablet, kita gunakan tabel 1 ini. Ada yang kita menguji 6 tablet di rata-rata, maka hasil rata-ratanya kita melihat yang ini. Ya. Pooled sample. Oke. Jadi bedanya apa yang tabel 1 dengan yang pooled sample? Viola ada? Viola Viriaderma? Ada. Ya, bedanya apa yang tabel 1 dengan yang pooled sample? Kalau yang tabel 1 itu menghitung persen terdisolusi dari masing-masing tabletnya. Kalau yang pooled sample itu dari rata-ratanya. Oke, ya betul. Jadi ini harus hati-hati penggunaannya ya, karena ada perbedaan di kriterianya ya. Nah, untuk yang extended release ini individual, jadi nggak ada opsion. Yang tadi hanya berlaku untuk immediate. Untuk delayed release ini artinya ada penundaan pelepasan ya. Contohnya salut enteric. Ada yang ingat tablet salut enteric itu maksudnya bagaimana atau konsepnya? Delshad ada Delshad Muhammad? Saya nggak dengar suaranya.
Akmal ada? Ada Ibu. Oke. Salut enterik itu yang bagaimana pelepasannya? Pelepasannya itu didesain untuk tidak hancurnya di lambung, namun di usus. Jadi tahan dari asam lambungnya, Bu. Ya, betul. Jadi untuk delete release selalu ada 2 tahap, ya, tahap asam dan tahap basa atau menuju basa, ya, nggak basa persis ya. Jadi tahap asam dan tahap di usus, ya. Jadi maka ada 2 kriteria di sini, ya. Acceptance kriteria ada acid stage dan buffer stage. Nah, ini individual juga, jadi tidak ada yang average, sorry. Nah, untuk enterik, khusus enterik, ini prosedurnya, ya, ada yang dia media asam 750 ml, kemudian berikutnya ada penambahan dan penyesuaian pH. Ada juga yang metode B, artinya dari asam, nah, sediaannya tetap ada, kemudian medianya diganti total ke media dapar, ya. Jadi ini ya, for the stage of the procedure use buffer that preciously bla bla bla, sudah. Kuncinya ada di sini, drain the acid from the vessel. Jadi artinya kita betul-betul kosongkan, kita ganti yang dapar fosfat. Kalau yang metode A, ya, vessel yang sama, ditambahkan 250 ml 0,2 molar tribasic sodium fosfat. Ya. Dan kalau ada penggantian media ataupun juga baik media asam atau media basa seperti ini ataupun juga pada saat pembuatan uji profil disolusi dari waktu ke waktu, harus dipastikan bahwa suhu media yang dimasukkan itu sudah sama dengan yang ada di dalam bejana supaya tidak terjadi penurunan suhu karena bisa sangat berpengaruh khususnya untuk BCS kelas 2, ya. Oke, jadi untuk entericot uji disolusi delete release atau biasanya kita ketahui sebagai salut enterik, ya, ada berapa cara? Kalau menurut USP ada berapa cara, ada berapa metode? Nur Jubaidah ada? Nur Jubaidah, hadir nggak? Iya Bu, hadir. Ya. Oke, jadi ada berapa metode untuk yang delete release atau yang tadi saya sampaikan entericot? Ada berapa prosedur atau berapa cara? Kalau yang di USP seingat saya ada 7 metode Ibu. Saya ngomong cara penggantian media untuk yang delete release. Yang baru saja saya jelaskan. Ya, saya tahu ini udah malam ya. Rizky ada Rizky ya? Ada Ibu. Oke, jadi ada berapa prosedur untuk yang delete release? Ada 2. 2 ya, jadi metode A yaitu dia ditambahkan ya dari asam terus ditambahkan dengan tribasic sodium fosfat di sini, atau dengan metode B ya yang betul-betul memisahkan antara asam dengan basa. Jadi di dalam satu vessel ada sediaannya di situ. Jadi dari fase asam kemudian media asamnya dikeluarkan semua, ganti yang dapar yang pH-nya lebih tinggi. Sediaannya tetap di situ, tetap di dalam bejana. Nah, ini memang jarang ya ada penelitian apalagi untuk level S1 yang enterik. Karena ini sangat kerja keras ya, tapi kalau di industri mau nggak mau harus dihadapi ya. Kalau mendesain untuk salut enterik dan harus melakukan evaluasinya. Ya. Oke, baik, itu tadi terakhir. Ada pertanyaan?
Baik, kalau tidak ada ya, nanti saya harus buat dulu ya. Akan ada tugas tambahan dan juga untuk kuisnya. Kuisnya adalah seperti biasa sebelum UAS ya. Saya belum tahu jadwalnya, tapi nanti silakan dipersiapkan. Oke? Untuk filenya yang tadi saya bagikan di kolom chat, apakah sudah bisa diunduh? Bisa, Ibu. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi pahami ya. Jadi